Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, lemes banget jawab iyanya. Ketahuan puasanya. Pak, semangat banget. Ini pada puasa enggak nih? Masya Allah. Memang dalam keadaan apapun dalam bulan Ramadan ini kita harus tetap semangat. Bicara mengenai bulan Ramadan, kita umat Islam pastinya selalu berharap bertemu dengan Ramadan setiap tahunnya. Betul apa betul? Bisa menjalankan saum, menjalankan ibadah sholat malam dan lain sebagainya. Tapi sayangnya nggak semua orang bisa memasuki bulan Ramadan. Bahkan kalaupun dia masuk di bulan Ramadan, tapi belum tentu dia siap menghadapi bulan Ramadan. Nah, hari ini kita akan bicara mengenai bulan Ramadan dalam Cahaya Hati Indonesia Spesial Ramadan. Dan tema kita adalah ternyata puasa itu sudah ada sejak zaman Nabi loh. Artinya sebelum Nabi Muhammad pun kebiasaan puasa itu sudah diterapkan oleh para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Dan tentunya sudah hadir bersama dengan kita guru kita Al-Mukarram Ustadz Taufikur Rahman dari Data, Pondok Pesantren Data, dan hari ini hadir juga ini jamaah-jamaah beliau di sini semuanya ya. Dan langsung saja kita dengarkan bagaimana tanggapan beliau dan apa isi kajian beliau khususnya dalam memaknai surah Al-Baqarah ayat 183 184. Silakan Kiai Fadol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman daimaini ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada, khususnya jamaah para so'imin so'imat, kajian Cahaya Indonesia di Masjid Tercinta Al-Hidayah. Ya Allah, walaupun tanpa menyebutkan namanya satu persatu, Ketua DKM dan jajarannya, juga para masyayikh, walaupun gak kesebut, ya Allah mudah-mudahan ini satu pantun hadiah dari saya untuk keluarga besar Al-Hidayah. Boleh ya? Boleh. Diajak ayah berangkat ke Mekah. Cakep. Berbekal opak dan delima. Cakep. Keluarga besar Al-Hidayah terus makin barokah. Amin. Karena terus makin kompak dan istiqomah. Amin. Masya Allah, ngelihat yang ibu-ibu di depan merah-merah ya Rabb. Gamis merah, ada yang tak berkacamata. Insya Allah tidak pernah ada marah di antara kita. Iya. Selingan. Ya, betul, namanya puasa siang, masjidnya nyaman, ber-AC. Saya lihat tempat yang paling laku 2, kalau nggak tiang senderan. Ya, takutnya emang jam-jam rawan kebangetan asik ya berasa obat batuk dari Borobudur, mata ngantuk gampang tidur. Iya. Baik ayah bunda rahimakumullah, surat kedua, juz kedua ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai sekalian orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, berbentuk fi'il madi mabni majhul, berarti kata kerja yang udah lampau terjadinya lama. Telah diwajibkan alaikum atas kamu untuk berpuasa kama sebagaimana kutiba alal ladina min qablikum, diwajibkan umat sebelum kamu. Jadi kita berpuasa bukan hanya untuk umat Nabi Muhammad, umat sebelumnya pun udah diwajibkan berpuasa. Lihat tujuannya, la'allakum tattaqun. Syekh Ahmad Zaini Dahlan dalam kitab kecilnya yang bernama Jurumiyah
Mungkin buat para santriin santriat yang baru mau mengenal nahwu, pelajaran nahwu, pasti ketemu kitab itu. La'alla maknanya litaraji wa tawakku, janji yang bersifat pasti. Tujuannya untuk menjadi hamba yang bertakwa. Nah, mana umat terdahulu? Sedikit saya sebutkan. Kita buka dalam kitab tafsir, yaitu kitab tafsir Ibnu Katsir, yang memang di Cahaya Hati Indonesia biasa kita jadikan rujukan untuk dalam kajian kita. Umat Nabi Adam berpuasa dalam sebulan 3 hari berturut-turut sepanjang tahun. Bahkan begitu masuk Muharram, tanda syukur bertemu dengan istrinya, mereka pun wajib berpuasa. Nabi Nuh, dari mulai di mana perahunya dengan air bah yang begitu dahsyat sampai karam, sampai selesai, itu mereka di atas perahunya dalam kondisi berpuasa. Nabi Musa alaihissalatu wassalam sampai 40 hari 40 malam enggak berhenti puasanya. Nabi Ibrahim, dari mulai Namrud mengumpulkan kayu bakar, di saat dia akan dilemparkan, sampai firman Allah diabadikan di surat Al-Anbiya, kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, baru berhenti berpuasa. Ada lagi Nabi Allah Yunus, dari mulai dilahap ikan paus di dalam perut ikan sampai dimuntahkan lagi ke daratan dalam kondisi berpuasa. Yang paling ajib, yang paling nikmat, beruntung puasanya umat Nabi Muhammad. Masya Allah. Iya, kenapa? Boleh saya mantun dulu boleh ya? Boleh. Saat di Mekah naik mobil sedan, Cakep. ketemu Ari Untung dan Ustadz Abdus Somad. Cakep. Barokah bulan suci Ramadan, bulan pembawa beruntung untuk umat Nabi Muhammad. Kenapa beruntung? Ya Allah, yuk kita lihat. Ini ada beberapa poin. Tolong, bahasa saya bawa emping dari kota Serang buat dimakan di hari Sabtu. Pasang kuping biar terang, saya sebutkan satu persatu. Ya, oke? Oke. Ada cengkeh, ada kuputu, oke lah kalau begitu. Iya. Pertama, lihat Quran surat kedua, juz kedua ayat ke-54. Ini bukan cerita dongeng. Karena ini janji Quran, bukan janji pilkada. Iya. Iya. Karena mohon maaf, pilkada beda tipis sama pilkabe. Apa itu? Nah, kalau pilkabe ibu lupa jadi. Kalau pilkada banyak kan begitu jadi lupa. Tapi kalau ini janji Al-Quran. Jadi betul-betul naik kereta berkacamata. Cakep. Tidak ada dusta di antara kita. Ya. Al-Baqarah 54 di situ lihat untuk umat Nabi Musa. Ya Allah ya Rabbi, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhadikumul ijl. Oke, karena durasi saya langsung masuk ke maknanya. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, aku akan berangkat ke Bukit Tursin. Ini teorinya. Mudah-mudahan biar sampai ke kota Mesir ya. Itu perbatasan menuju Palestina dan juga Jordan. Dan alhamdulillah ya Abi ini keluarga data udah nyampe beberapa kali ke sana. Amin. Jadi bukan ngada-ngada. Ini tempat yang diceritakan dalam Al-Quran. Ya. Maka Nabi Musa mesenin apapun yang terjadi jangan pada membelot. Ternyata mereka karena datang Samiri merubah itu yang namanya patung anak sapi bisa ngomong, mereka membelot akhirnya menyembah patung anak sapi. Nabi Allah Musa datang marah, murka. Akhirnya bagaimana? Gimana aku cara minta ampunnya wahai Nabi Allah Musa? Bahasa Quran Al-Baqarah ayat 54, bunuh diri kalian masing-masing. Ya Allah, kita banyak gak punya dosa? Tapi ada nggak minta ampun dengan bunuh diri? Nggak ada. Nggak ada. Lihat umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat ke-39, juz ke-24 ayat ke-53. Allahu Akbar. Apa bahasa Qurannya di surat Az-Zumar ayat 53? Qul ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu mir rahmatillah. Bahasanya sopan banget. Padahal diri kita banyak dosa. Betul apa enggak Bapak Ibu? Katakan ya Muhammad kepada umatmu. Bahasanya luar biasa. Katakan kepada umatku yang gimana? Yang telah melampaui batas. Allah enggak buka aib kita.
Enggak dipanggil hai penjudi, enggak. Hai peminum khamar, enggak. Hai pengobrol aurat, tidak. Tapi panggilannya, wahai hambaku yang telah melampaui batas, jangan pernah berputus asa daripada rahmatku. Ya Allah ya Rabbi. Dan Ramadan itu sendiri artinya adalah pembakaran. Apa yang dibakar? Yang dibakar adalah dosa-dosa hambanya. Ya Allah, nebus obat, naik mobil sedan. Cakep. Pakai kacamata pemberian bini. Bulan tobat adalah bulan Ramadan. Semoga dosa-dosa kita Allah ampuni. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Kiai. Bu. Ya. Bu. Ya. Itu dong Pak. Wih. Udah sepakat ya. Jadi yang namanya bulan puasa itu atau kebiasaan puasa itu sudah dicontohkan oleh orang-orang sebelum kita, dan para nabi sudah mencontohkan, bahkan juga ada puasanya Nabi Daud ya. Puasanya Nabi Daud dan lain sebagainya. Jadi ini bukan hal yang baru. Mudah-mudahan banyak keberkahan bagi kita semua di bulan penuh dengan keberkahan dan rahmat ini, serta nanti di akhirnya kita bisa terselamatkan dari api neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Bu. Ya. Siapa yang mau tanya? Ibu-ibu dulu ya Pak ya. Silakan. Ibu angkat tangannya. Angkat tangannya Ibu, mana nih? Coba saya pilih mana-mana. Iya, oh ya silakan. Yang di depan. Boleh. Sudah Ibu, sudah langsung. Udah langsung Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Holila Ustadz dari MTM Al Hidayah. Izin bertanya Ustadz? Iya. Saya penderita autoimun Ustadz, ini ya berhubungan dengan puasa ya Ustadz ya. Saya penderita autoimun yang sudah kena ke mata dan tenggorokan. Jadi setiap hari saya harus menggunakan tetes mata. Nah, apa hukumnya dengan memasukkan tetes mata obat tetes mata ke dalam mata? Terus yang kedua, karena saya sudah kena ke tenggorokan, jadi saya lebih nyaman itu menggunakan inhaler Ustadz. Nah, inhaler sendiri kan masuk masuk hidung itu ya Bu ya. Yang hirup di nah hidung itu apa hukumnya Ustadz? Itu pertanyaannya Ustadz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu namanya siapa Ibu? Kholilah Ustadz. Ibu Kholilah ya, makasih Bu Kholilah. Jadi karena bulan Ramadan ini kan nggak boleh memasukkan makanan ke dalam tubuh. Nah kalau memasukkan cairan lewat mata atau obat lewat hidung, itu kira-kira hukumnya gimana? Puasanya batal nggak? Gitu ya Bu ya? Ya silakan Kiai. Ya terima kasih. Baik Ibu Kholilah dari Majelis Taklim Al Hidayah, terima kasih akan pertanyaannya. Jadi kita pulang kepada bahasan puasa secara pandangan ilmu fikih. As-siyam, as-saum, boleh dua-duanya. Indal lughah, pengertian puasa secara etimologi, al-imsaku adalah menahan. Sementara pengertian puasa secara terminologi, pengertian secara definisi, takrifnya apa? Jumhur ulama sepakat al-imsaku anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Adapun pengertian puasa secara terminologi adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa kita. Diawali start di saat fajar sodik atau ditandai dengan adzan subuh, ila ghurubis syamsi, sampai tenggelamnya matahari ditandai dengan terkumandang azan maghrib. Ingat tuh, bukan beduk maghrib, azan maghrib. Takutnya pulang dari Al Hidayah kedengaran orang dengul beduk, udah aja karena beduk, bukan. Gitu, jangan salah pengertian. Itu pengertian daripada puasa. Nah, dari kata hal-hal yang membatalkan adalah memasukkan makanan dan minum yang normalnya daripada mulut kita. Ustadz, sementara kondisi orang tua kami yang memang sudah kena diabetes, Ustadz yang tadi autoimun, yang memang ada ketergantungan yang di saat itu tidak diobati, ini akan berefek fatal. Nah inilah oleh jumhur ulama memberikan jawaban, itu tidak membatalkan puasa kita. Apa sebab? Karena memang dari jalurnya saja bukan jalur mulut.
seperti normalnya makan atau minum. Yang kedua juga tujuannya bukan untuk yang namanya normal masuknya makanan dan minuman untuk kekuatan jasmani. Ini tujuannya untuk yang namanya kesehatan daripada tubuh kita. Karena tujuan puasa itu sendiri pun adalah buat jadi sehat. Jadi yang seperti itu bukan hanya pendapat saya, tapi jumhur telah memberikan keterangan Umi tidak membatalkan puasanya. Kalau disuntik Ustadz? Termasuk kayak yang namanya insulin itu disuntik kan tadi. Iya, Ya saya contohkan tadi. Ya. Nah, ada udah pengaruh daripada gula darahnya yang tinggi. Ini kalau ndak insulin. Nah, pertama memang tujuannya itu bukan untuk makan dan minum. Yang kedua jalur yang ditempuh pun adalah bukan jalur dari lewat mulut, biasa makan. Nah, dan yang ketiga tujuannya untuk keselamatan tubuh kita, maka itu ndak membatalkan puasanya. Lain lagi saya puasa nih mau infus buat apa? Ini infus pengganti makanan batal. Gitu. Oh iya. Sakit. Saya mau infus supaya kuat sampai maghrib gitu ya. Tapi kalau misalnya kita Kiai, kalau misalnya kita nggak sengaja minum atau ketelan makanan. Nah itu gimana Kiai? Itu namanya rezeki. Enggak benar. Iya. Itu ada hadisnya, makanya kata Nabi yang maknanya kurang lebih di saat kamu lupa makan dan minumnya lupa, tapi mohon maaf baksonya bubur Bang Damang 3 mangkok tuh. Iya. Gitu. Ya kalau lupa mah nggak mungkin 3 mangkok kan. Gitu. Nah, tapi kalau benar lupa itu soto kaki di atas tikar, rezeki nggak ketukar itu. Iya. Maka kata Nabi sempurnakan ibadah puasa. Tetap puasa. Iya, kalau nggak memang benar-benar lupa, sempurnakan sampai mati. Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan ya Bu ya, jangan pas udah 1 bungkus nasi padang udah minum kok kenyang ya, dan gitu pas datang lah pada puasa, iya lupa saya. Baik, jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi tetap di program kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah kembali lagi di program kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia. Buat seluruh pemirsa dimanapun saja Anda berada, hari ini kita membahas mengenai saum atau puasa, dan ayat-ayat yang akan dikaji di dalam Cahaya Hati Indonesia adalah surah Al-Baqarah. Tadi kita sudah mendengarkan surah Al-Baqarah ayat 183, 184, dan sekarang kita akan lanjut ke ayat selanjutnya yaitu Al-Baqarah ayat 185, dan sudah hadir bersama kita guru kita Ustazah Inaratul Ain. Silakan Ustazah, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Shadaqa wa'dah. Wa nasara abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bu, ikan sepat, ikan piranha. Cakep. Semoga ibu selalu sehat dan bahagia. Amin. Pak, Ya. kita lanjutkan. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'matin minallah. Di bulan Ramadan ini, di bulan yang penuh berkah, semoga rezeki kita melimpah. Amin. Menjadikan manusia yang solih dan solihah. Memiliki putri yang baik dan berbudi serta berakhlakul karimah.
Amin. kehidupan yang wabillahi taubah, serta mendapatkan akhir yang husnul Nah, Allahumma amin. Bu, Ya. kenapa dinamakan bulan Ramadan, Bu? Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwasanya dinamakan bulan Ramadan karena di dalam bulan Ramadan ini adalah membakar dosa-dosa kita dengan amal saleh. Karena Ramadan berasal dari kata Ramadana, yaitu berarti membakar. Makanya ketika bulan Ramadan itu kadang terik matahari, dan waktu itu dinamakan Ramadan karena terik mataharinya yang sangat menyengat. Alhamdulillah ini walaupun Ramadan tetap dingin ya Bu. Bahkan banjir. Bahkan Ustazah. banjir. Dan semoga keluarga kita, sahabat kita, saudara-saudara kita diselamatkan dari musibah banjir yang sedang melanda di bulan Ramadan Amin, ya ini. Rabbal Alamin. Bertambah amal solehnya dan mendapatkan balasan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Allah. Bahwa dikatakan di dalam ayat ini dibuka oleh penjelasan mengenai bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Dan di dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan riwayat dari Imam Ahmad Ibnu Hanbal bahwasanya di dalam bulan Ramadan Al-Quran saja yang diturunkan, tetapi kitab Injil, kitab Taurat juga diturunkan Ramadan. Ke langit dunia, yaitu malaikat Jibril menurunkan secara ke langit izzah. Kedua yaitu Tanzil diturunkan secara 23 tahun. Disitulah kemudian mengapa Al-Quran ini sering dibaca di bulan Ramadan. Karena memang bulan ini adalah bulannya Al-Quran. Bulan diturunkannya kitab-kitab samawi. Ayo ibu sudah baca berapa juz hari ini? Atau sudah ngejus jeruk? Bapak sudah ngejus Pak? Subhanallah. Kalau Ustadz David Khalik mah insya Allah ini seperti Imam Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i ini bisa menghatamkan Al-Quran selama 60 kali di dalam bulan suci Ramadan. Ini Ustadz David Khalik berapa kali? Saya belum. 60 kali dalam bulan Ramadan itu artinya sehari hatam 2 kali. Siangnya 1 kali, malamnya 1 Kali. Kalau kita hatam berapa kali Pak Bu? Berkali-kali karena kita menggunakan rumus kul huwallahu ahad 3 kali, satam 1 kali. Alhamdulillah. Jadi betapa mulianya bulan Ramadan ini yang sehingga diidentikan dengan bulan Al-Quran. Makanya di dalam bulan Ramadan ini kita lebih banyak fastabiqul khairat di dalam membaca Al-Quran. Dari juz 1 sampai juz 30, dikembali lagi 1 sampai 30, ada yang sampai 32? Gak ada. Diulang-ulang karena memang inilah sifat kehidupan, istiqomah. Hari demi hari kita ulang-ulang. Dari pagi, sore lagi, malam lagi.
Pagi lagi, sore lagi, malam lagi. Intinya apa? Intinya adalah kita menambahkan amal soleh kita dari Ramadan satu ke Ramadan berikutnya. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang beruntung, yang menjadi manusia yang lebih baik dan lebih baik lagi. Allahumma Amin. Yang kedua, di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 dikatakan bahwasanya kita diperintah untuk berpuasa falyasum. Kita semua berpuasa kan Bu, Pak? Ada yang tidak berpuasa? Ada bagi yang berhalangan dalam hukum fikih, yang berhalangan secara syar'i malah dosa jika berpuasa. Tetapi ternyata menurut Imam Al-Ghazali puasa itu terdapat 3 tingkatan. Pertama puasanya orang awam, kedua puasanya orang khusus, dan ketiga puasanya orang khawasul khawas atau khususnya khusus. The excellent. Puasanya orang awam di dalam kitab Asrarus Siyam yaitu orang yang hanya menahan lapar dan dahaga. Kemudian puasanya orang khusus adalah orang yang tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menahan dari perbuatan yang tercela. Dan lebih atasnya lagi puasanya orang khawasul khawas yaitu jauh dari hal-hal syirik atau hal-hal selain Allah. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang bersyukur, la'allakum tashkurun. Ubur-ubur makan bubur. Jaga. Mari kita bersyukur selalu. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih banyak Ustazah. Saya kira ubur-ubur ikan lele. Mari bersyukur le. Ini kan udah bukan lele semua. Lagi musim soalnya Ustazah, ya kan? Iya Pak ya? Iya, bapak-bapak kalau di masjid ubur-ubur ikan lele. Yuk kita kabur yuk le. Oke, silakan ada yang mau bertanya? Baik. Iya, mana tadi? Ya, silakan Ibu yang hijau ya, pakai kerudung hijau. Langsung Ibu sudah? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair sudah diberikan kesempatan untuk bertanya. Ustazah, sebagai nama saya Huzaimah dari Majelis Taklim Darut Taufikur Rahman atau DATA. Yang akan saya tanyakan Ustazah, sebagaimana yang sudah Ustazah jelaskan tadi bahwa Al-Quran, bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran, dengan memperbanyak membacanya adalah suatu amal soleh. Ada satu ungkapan yang sering kami dengar Ustazah. Buat apa sering-sering banyak-banyak baca Al-Quran tapi tidak paham isinya? Akan lebih baik baca dan memahami daripada hanya membaca saja, begitu Ustazah. Nah, sehubungan dengan anjuran memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini, mana yang lebih utama Ustazah? Membaca dengan mentadabburinya atau ayo yang penting harus banyak bacanya, harus berkali-kali khatamnya seperti itu Ustazah. Ya, baik, itu. Baik. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang satu lihatnya kuantitasnya, yang satu lihatnya kualitasnya ya kan. Kuantitas banyaknya, kualitasnya memahami. Walaupun, tapi tetap khatam ya Bu ya? Oh belum tentu khatam juga. Silakan Ustazah, fadhol dijawab Ustazah. Syukron. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Jadi sebaik-baik dari kita adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Sekarang sebagaimana yang telah saya sampaikan, ada 3 kategori orang berpuasa menurut Imam Al-Ghazali. Begitu juga ada kategori-kategori orang dalam membaca Al-Quran. Tadi ditambah satu lagi Bu, enggak cuma mentadaburi tetapi mengamalkannya. Itu yang paling tinggi. Maka yang pertama, ada orang yang kekuatannya menghatamkan, lakukan untuk menghatamkan. Karena memang belum mengerti artinya atau belum bisa mentadaburi Al-Quran. Karena memang kemampuannya baru membaca itu pun gerotal geratul.
Tapi dengan motivasi gradul-gradulnya kok bisa sampai nutul ya, sampai selesai itu mantul. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah keilmuannya bertambah, berproses manusia itu. Orang awam pun tidak melulu menjadi orang awam selamanya. Pastilah ada peningkatan derajat ketakwaan dan keimanannya menjadi puasa khawas. Orang yang sudah terbiasa membaca Al-Quran, hatam berkali-kali dengan hati nurani, insya Allah akan tertancapkan di dalam dada ruh Al-Quran yang kemudian mampu mentadabburi. Kalau menurut rektor kita ya, Profesor Dr. Nasaruddin Umar mengatakan bahwa kita membaca Al-Quran itu tidak hanya menghadap kitab, tetapi kita membaca situasi yang kemudian kita sambungkan dengan Al-Quran, itu membaca Al-Quran. Mengaplikasikan Al-Quran di dalam kenyataan atau kehidupan. Maka itu derajat yang kedua, yaitu mentadabburinya. Dan pastinya setelah melalui proses membaca yang berkali-kali, baru bisa mentadabburi. Karena mentadabburi itu bil ilmi. Tidak hanya sebatas membaca, ikra, tetapi tafahum, memahami. Setelah merasuk di dalam dada ada ruh Al-Quran di dalamnya, maka kemudian ketingkatan ketiga, yaitu mengamalkannya menjadi akhlak Rasulullah wa kana khuluquhul Quran. Kira-kira begitu Ibu Khuzaimah. Ya, baik. Terima kasih banyak Ustazah. Bu. Ya. Pak. Ya. Jadi kita udah masuk yang mana ini puasanya? Puasa orang awam, puasa VIP apa very very important person? Apa yang VVIP? Yang mana Pak? Coba yang VVIP angkat tangan. Oh udah VVIP sendiri. Alhamdulillah. Yang orang awam puasanya mana orang awam puasanya? Wah saya mah yang awam aja deh. Masya Allah. Mudah-mudahan juga kita bisa meningkatkan kualitas ibadah kita. Tidak hanya puasa tapi juga bacaan Quran kita. Amin ya Robbal. Ya Robbal. Baik. Kita akan berbagi-bagi keberkahan ya. Cahaya Hati tentunya khususnya Luwak White Coffee akan berbagi keberkahan bersama dengan Bapak Ibu dan seluruh pemirsa Ainus yang akan dipimpin oleh Ustadz Taufikur Rahman. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia, saya mau pakai pantun dulu. Pakai topi saat di Mekah. Cakep. Saatnya Luwak White Coffee berbagi barokah. Mau duit nggak? Oh, bilang duit kencang banget jawabannya. Ya, siapa yang bisa menjawab pertanyaan satu pertanyaan ini maka dapat hadiah uang Rp1.000.000. Tapi jangan lupa potong pajaknya. Dari mana? Dari persembahan ke Pondok Kopi naik mobil jeep. Luwak White Coffee makin ajib. Ya, Luwak White Coffee aman juga untuk berbuka puasa. Baik, nanti maksudnya saat adzan maghrib. Nah, pertanyaannya ya, nanti saya lihat mana yang duluan nih ya. Singkat saja, apa tema kita hari ini? Oh, Ibu ini ya. Ayo. Waduh, sini Bu. Iya, yuk pegang mic-nya Bu, punten dipegang. Ibu, ada sana Bu. Oh, masuk TV kita Bu. Iya. Namanya siapa Ibu? Nama saya Meme, Ibu Meme. Ibu Meme. Dari Masjid Al-Hidayah. Iya, oke. Apa tema kajian kita saat ini? Puasa sudah ada sejak zaman Nabi. Benar Bu ya? Masya Allah, kesentul naik mobil bis. Jawabannya mantul abis ya. Nah ini hadiahnya ya Bu Meme, tolong diterima ya.
Tapi jangan lupa Bu Mei ya, ada potong pajaknya. Iya, insya Allah yang nggak dapat jangan pakai marah, karena soto kaki ikan mas koki berwarna-warna, rezeki nggak kemana-mana. Ya, baik pemirsa Cahaya Indonesia, ya jangan kemana-mana, bahasa sederhana, dapat arloji saat di Andalusia. Kita tetap mengaji di Cahaya Hati Indonesia. Alhamdulillah bulan Ramadan kita memasuki ya masih di awal 10 hari pertama ya, di mana di dalam salah satu hadis dikatakan ini sebagai di awal Ramadan ini Allah memberikan rahmat. 10 hari kedua Allah akan memberikan maghfirah. Yang terakhir adalah terbebas dari api neraka. Tapi enggak semuanya, hanya orang-orang yang sungguh-sungguh memasuki Ramadan lillahi ta'ala, beribadah hanya kepada Allah, termasuk menjalankan saumnya. Bu, Pak, baru kali ini loh Bu, jujur di Masjid Al-Hidayah ibu-ibunya jawab iyanya lemes banget. Kerasa puasanya ya Bu ya. Pak David mah nggak tahu, Ustaz David nggak tahu. Saya bangun dari jam 3 pagi nih Ustaz, ya Bu, betul Bu? Iya, ngapain Bu? Masak, terus ngapain lagi? Sholat, terus ngapain? Terus tadi sempat tidur lagi nggak pagi Bu? Pantesan jawabnya lemes Pak. Kalau bapaknya ngapain Bu? Masya Allah. Semoga lelahnya jadi lillah. Amin ya Rabbal Alamin. Kenceng banget aminnya Pak. Silakan yang mau bertanya angkat tangannya. Angkat tangannya silakan ya. Mana yang mau tanya? Ya silakan Ibu. Langsung pertanyaannya, nama Ibu siapa? Langsung Ibu. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Yani. Izin bertanya Pak Ustadz, apa hukumnya orang itu menjalankan puasa namun tidak melakukan sholat wajib maupun sholat rawih? Terus yang kedua, kalau bagi perempuan menutup aurat kan wajib, cuma beliau menjalankan puasa, cuma belum menutup aurat. Ya. Makasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orangnya satu, pertanyaannya dua. Tapi emang benar ini pertanyaan umum sekali Ustadz. Mungkin silakan bisa dijawab Ustadz Taufikur Rahman. Fadhol silakan. Baik, terima kasih Ibu Yani yang bertanya. Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari dalam salah satu karya kitab beliau yang bernama Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, beliau kutip ungkapan Abdullah ibnu Abbas yang dimana kata Abdullah ibnu Abbas, Quran 30 juz, 114 surah, 6.660 sekian ayat, ada 3 perintah Allah yang pelaksanaannya harus seiring sejalan, berangkai. Jadi kalau enggak sejalan sia-sia ibadahnya. 1, ati Allah wa atiur Rasul. 2, aqimus sholah wa atuz zakah. 3, aniskulli wali walidaik. Jadi ayah bunda rahimakumullah, gimana orang yang puasa tapi enggak sholat, ya? Dan sholatnya di sini sholat fardu. Ingat tadi yang pertama, patuhlah kamu kepada Allah dan patuhlah kamu kepada Rasul. Ya, jadi yang namanya rukun Islam yang kita ketahui itu merupakan, kalau kita lihat itu perintah Allah dan Rasulnya. Bahkan masih dalam kitab Irsyadul Ibad, dalam cerita di mana seseorang yang seperti enggak akan bukan pepergian jauh, duduk bersama Nabi, lantas begitu duduk so akrab, nyentuh lututnya, langsung nanya, ya Rasulullah, akhbirni anil Islam, ceritakan kepadaku tentang Islam.
Rasul jawab, antas hada an la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, kamu dirikan sholat. Kemudian yang ketiga, baru puasa. Jadi mohon maaf, puasa dulu apa sholat dulu? Hah? Sholat ya. Kira-kira kalau ngitung, berarti kalau 1, 2, 3, 4, 5, ngitung kira-kira begini benar apa enggak? 1, 3, 4, 5. Benar apa salah tuh? Nah, jadi mohon maaf, orang yang puasa tapi dia tidak mendirikan sholat, ya itu masuk kepada kategori sia-sia ibadah puasanya. Kenapa? Karena nggak mungkin orang yang dimana tujuan dia puasa menghantarkan hamba yang dimana la'allakum tattaqun, dan kata-kata tattaqun kata Imam Qusairi terbentuk dari 4 huruf tawaddu. Jadi kalau orang puasa tapi sikapnya takabur, sombong, sia-sia puasanya. Qaf, qanaah, di mana punya sifat bersyukur dengan yang ada tapi berikhtiar lagi dengan yang belum ada. Wawu, waro itu berarti udah betul-betul, jangankan yang namanya sholat, keluar rumah pun naplak nggak berani dia. Kenapa? Muruahnya kurang pantas. Keluar rumah pun jangankan sholat, kita sudah akil balik pakai celana yang lututnya kelihatan pun malu dia. Itu waro. Ya, nah tujuan puasa menghantarkan kepada hamba yang tawaddu, qafnya qanaah, wawunya waro, huruf ya-nya al-yakin, tingkat yakin yang betul-betul maksimal. Nah makanya yang begitu gimana saat? Oh gugur puasanya gugur, tapi masuk nominasi rubbasaimi, laisalahu min siyamihi ilal ju'i wal atosi. Ini yang Nabi wanti-wanti nih, berapa banyak nanti engkau dapatkan di akhir zaman mereka berpuasa tapi cuman dapat 2 doang, lapar dan dahaga saja. Ya. Gimana? Ya Allah, ke pasar pagi naik mobil bis, rugi habis. Iya. Nah, Ya, termasuk juga yang tadi bicara aurat. Aurat, ya. Jadi memang para bunda, tolong itu singkat saja karena waktu sudah mau habis ya. Nah, sinfani min ahlin nar, 2 kelompok manusia penghuni neraka tulen. Serem tuh. Nah siapa di antaranya? Ya Allah, kata Nabi yang kedua, nisaun, kasiyatun, ariyatun, mumilatun, ma'ilatun, ru'usuhunna ka'asimatil bukhtil ma'ila. Perempuan yang berpakaian tapi tetap telanjang. Ayo. Ini nggak berjilbab, udah ketahuan ini pakaian. Tapi mohon maaf, leher kemana-mana. Atau berpakaian, tapi mohon maaf, dari mulai yang namanya lekuk-lekuk tubuhnya, dadanya. Kenapa? Karena nggak imbang Pak, usia sudah lolita, lolos 50 tahun. Lolita. Usia sudah jelita, jelang 50 tahun, tapi pakai pakaiannya anak SD. Nah ya Allah, nah yang begitu juga akhirnya juga ya apa namanya, yuk mudah-mudahan lewat kajian Cahaya Indonesia ini bisa berubah Ibu ya. Nah wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Bu, udah terjawab. Jadi puasanya ya harus diimbangi juga dengan sholatnya ya. Jangan sampai puasa sholatnya bolong-bolong. Nah tapi kalau masalah yang belum berhijab kita doain ya Ustaz ya. Amin. Kita doain semoga bisa pakai tutup auratnya, pakai hijabnya gitu ya. Jadi kita jangan menjudge orang tapi kita doakan dengan kebaikan. Amin ya robbal alamin. Bu, ini baru kali ini saya dilihatin nenek-nenek ini Ustaz. Tapi nenek-neneknya jelita, jelang 50 tahun. Baik, silakan mungkin ada lagi yang mau curhat atau apa, silakan bapak-bapaknya mungkin atau siapa? Ya, silakan. Ya. Namanya dan pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, apa hukumnya orang yang berpuasa tapi tidur seharian penuh, tapi sholatnya Maaf dek, suaranya mic-nya lebih deket lagi. Ini ibu-ibu, bapak-bapak pada ngeliatin semuanya. Apa hukumnya jika orang yang berpuasa tapi tidurnya seharian penuh, ketika sholat diintar-intar akhirnya dikodok, itu apa hukumnya Ustadz? Oh iya. Ini
Waalaikumsalam. Ini orang yang ngambil dalil katanya tidurnya orang puasa aja dapat pahala ya kan gitu. Jadi dia dari mulai subuh sampai menjelang maghrib tidur terus. Nanti sholatnya dikodok katanya. Gimana Ustazah? Silakan Ustazah. Baik, terima kasih. Ini pengalaman bukan dek? Kirain kan. Jadi ketika kita mendengarkan tafsirnya Prof. Dr. Quraish Shihab mengatakan bahwasanya perintah berpuasa adalah untuk ya ayyuhalladzina amanu. Amanu itu adalah iman, untuk orang yang beriman. Beriman dengan mukmin itu beda. Sebagaimana seorang yang menyanyi dengan penyanyi. Nah, tetapi puasa di sini itu diperintahkan untuk seluruh orang-orang yang memiliki iman. Artinya penyanyi dengan penyanyi orang yang bisa. sama enggak Pak? Ya. Kalau di kamar mandi Bapak nyanyi berarti penyanyi bukan? Bukan. Tapi kalau penyanyi itu adalah orang yang sudah ahli menyanyi. Orang mukmin yang benar-benar dengan orang yang baru mukmin masuk apa namanya? Orang beriman ya. Beriman itu berbeda dalam kapasitasnya. Maka ketika kita melihat ada kasus hanya untuk menggugurkan kewajiban saja dalam puasanya daripada ndak puasa, apakah boleh? Boleh. Daripada enggak puasa, daripada siang-siang ke warung, daripada siang-siang ngapain ini Pak? Itu jauh lebih baik untuk berpuasa dan tidur. Tetapi tidurnya tidak dengan meninggalkan sholat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh guru kita Ustadz Pantun, Ustadz Taufikur Rahman. Maka akan menjadi sia-sia. Kita bisa menggolongkan puasa tersebut kategori puasanya orang beriman. Orang awam. Orang awam. Oh iya. Tadi kan orang awam. Oh iya, ada orang yang khusus dan ada orang super khusus. khususnya khusus. Nah, orang awam ini masih belajar. Makanya di dalam hadis Ibnu Hibban dikatakan bahwasanya sesungguhnya puasa itu adalah perisai. Perisai, tetapi bagi orang awam hanya menahan lapar dan dahaga. Sesungguhnya kita semua bisa melihat kualitas puasa kita dari nurani kita. Apakah memang benar-benar nurani kita mengiyakan puasa kita? Karena urusan puasa kita itu adalah urusan kita dengan Allah. Apa sering kita melihat orang puasa di depan orang tua, orang puasa di depan tetangga, orang puasa di depan saudara. Tetapi ketika berada di kamar sendirian pegang minuman, di kamar sendirian pegang makanan, boleh enggak? Boleh kalau cuma pegang. Kalau dimakan baru itu membatalkan puasa. Banyak orang hanya cari muka kepada orang lain karena dia ingin dikatakan berpuasa. Tetapi sesungguhnya puasa itu adalah antara dirinya dengan Tuhannya. Yang memberikan pahala langsung puasa adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kebahagiaan orang berpuasa itu ada dua. Yang pertama adalah saat dia berbuka puasa, dan yang kedua saat dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kalau puasanya tidur mulu dari subuh sampai subuh lagi. Nah, nanti pas waktu berbuka kira-kira bahagia enggak? Macam sahur aja ya berbuka ya Bu. Soalnya bangun tidur. Maka kebahagiaan ini sudah hilang. Maka kualitas puasa kita ditentukan oleh naluri kita. Makanya banyak sekali kemudahan-kemudahan di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Sesungguhnya Allah itu mempermudah, tidak mempersulit engkau. Maka ketika dalam perjalanan boleh untuk tidak berpuasa. Dalam keadaan sakit boleh untuk tidak berpuasa. Dalam keadaan yang tua renta tidak berdaya boleh tidak berpuasa. Ada di sini yang sudah tua renta, ubur-ubur ikan lele, insya Allah di sini semuanya lele. Artinya masih muda semua, muda jiwanya, muda semangatnya, dan muda untuk meraih
ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin Allah. Puasanya diterima nggak tuh Ustazah kalau misalnya tidur terus? Wallahu a'lamu bishawab. Cuman yang jelas tadi banyak kehilangan potensi pahala ya. Kehilangan siang-siang hari itu kan pas lagi lapar kita nolong orang, pas lagi lapar, lagi lemes, lagi lesu ambil wudhu, sholat, zikir, ya Allah itu pahalanya luar biasa ya kan. Karena dikatakan dalam salah satu hadis ya Kiai ya, kullu amalan bani Adam lahu illa saum katanya. Ya. Wa ana ajzi. Iya. Aku yang akan balas kata Allah kalau puasa. Urusannya kita katanya Allah. Aku dengan hambaku. Masya Allah. Bu. Bu. Lemes suaranya. Saya mau dengar suaranya. Ibu-ibu. Itu baru ada suaranya. Masya Allah. Baik ibu-ibu bapak-bapak semua dan juga pemirsa Ainus dimanapun saja ada berada. Kita akan ke haji lagi. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang puasanya dari mulai subuh sampai menjelang maghrib ada yang begitu ada? Mana orangnya? Tetaplah di Cahaya Hati Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Menggantungkan setiap harapan hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Dalam keadaan sulit menggantungkan harapan kepada Allah. Beribadah juga hanya kepada Allah. Niat pun lurus dalam melaksanakan setiap aktivitas juga hanya untuk Allah lillahi ta'ala. Mudah-mudahan puasa kita yang kita jalankan benar-benar ya mendapatkan balasan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Baik, sekarang kita mau lihat pertanyaan dari teman-teman yang mungkin dari rumah ya, yang bergabung di medsos ingin bertanya ke kita, silahkan ya. Kita lihat pertanyaan di medsos apa ini, silahkan kita lihat. Baik, apa saja Ustadz amalan-amalan atau kebiasaan yang Nabi Muhammad SAW kerjakan selama berpuasa atau selama melaksanakan saum? Silahkan Kiai Taufikur Rahman, fadol. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini cakep ini pertanyaan. Jadi Ramadan ala Rasulullah. Iya benar. Ya, ada satu hadis khusus dan ini termasuk terbilang hadis sahih. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Jadi Ustaz David juga semua pemirsa, kalau kita belajar ulumul hadis di mana ada kata-kata kana menunjukkan makna istimror. Jadi menunjukkan makna istimror itu artinya kalau bahasa kulonnya pekerjaan yang kontinu, yang nggak ada berhentinya, keberlanjutan yang terus-menerus. Ya, kayak contoh Siti Aisyah nyeritain ke suaminya, ceritain kepada kita tentang hadis Nabi yang cerita Siti Aisyah, kanan Nabi sallallahu yagumu minal lail, adanya suamiku kalau sudah bangun malam buat ibadah, bangun malam buat ibadah. Bangun malam buat ibadah. Kita sering bangun malam tapi ngapain? Ke toilet. Nah ini hadis khusus tentang Ramadan dengan pertanyaan medsos ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Adanya Kanjeng Nabi ini di luar Ramadan, berarti setiap saat. Ajwadan nas menjadi khobar kana dan di sini menggunakan isim tabdil. Berarti kalau kita belajar bahasa Inggris namanya superlatif. Adanya Kanjeng Nabi manusia yang sangat atau paling dermawan. Ini di setiap bulan, bukan hanya di Ramadan. Lantas bagaimana kebiasaan Nabi di Ramadan?
Nah, di sini malaikat Jibril yang menjadi saksi. Apa kata malaikat Jibril? Pala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalati. Maka sungguh aku saksikan adanya Kanjeng Nabi dalam kedermawanannya di bulan suci Ramadan lebih dahsyat kedermawanan Nabi ketimbang hembusan angin yang berhembus. Allahu Akbar. Jadi angin berhembus saja cepat apa lambat tuh? Kencang. Cepat. Masih dahsyatan kedermawanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Berarti kita dianjurkan untuk di Ramadan ala Rasulullah SAW, di samping puasa siang harinya, malamnya kita tarawih, maka biar gemar untuk menjadi tangan yang di atas dan selalu gemar berbagi. Ya Allah, boleh saya mantun ya? Boleh. Pergi haji ke kota Mekah. Cakep. Ya, kain ihram dibawa ya Pak. Kain ihram dibawa dari Mekah. Cakep. Bekas dipakai keliling-keliling Ka'bah. Cakep. Gak akan pernah jatuh miskin orang yang gemar sedekah, yang ada hartanya terus makin bertambah. Amin. Itu baru satu. Ya. Di situ ada dua. Ya alana. Apalagi yang kedua. Nah, sampai malaikat Jibril menyebutkan kana Nabi sallallahu ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan wa kana Jibrilu alaihissalam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadana payudarisuhul Quran. Nah, ini yang kedua. Jadi kalau kita mau niru Ramadan ala Rasulullah, adanya malaikat Jibril yalqahu, menjumpai Kanjeng Rasulullah SAW pikulli lailatin min Ramadana, setiap malam di bulan suci Ramadan, payudarisuhul Quran, bertadarus bareng sama Rasulullah. Allah. Ya, jadi hebatnya Rasulullah, murojaannya yang nyimak malaikat Jibril. Tuh, ya. Jadi kalau tadi kita sebutkan dan dibahas sama ustazah kita surat kedua juz kedua ayat 185 yang bunyinya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bulan suci Ramadan, bulan diturunkan daripada kitab suci Al-Quran. Dan tadi sempat saya menyimak, Ustaz saya nggak paham maknanya tapi baru tibang baca. Terusin baca nggak apa-apa. Iya, kenapa? Karena bukan saja janji saya juga berpendapat karena Nabi. Apa kata Nabi? Man qoro'ah, siapa orang yang membaca, ya, di mana satu huruf daripada Al-Quran, maka satu huruf, sampai Nabi contohkan, Anda jangan mengatakan hanya sebatas alif lam mim. Allah. Nah, apa kata Nabi? Satu alif harpun 10 kebajikan, 2 lam 10 kebajikan, huruf ketiga mim 10 kebajikan, baru 3 huruf 30 kebajikan. sudah 30 kebajikan. Akan tetapi di saat sudah mahir membacanya, tingkatkan lagi. Karena di surat ke-35, juz ke-22, ayat 32, nah ini pas nih ya. Apa sih maknanya? Quran surah pilihan, diberikan ama Rasul pilihan, diturunkan di bulan pilihan, yang menerima Quran hamba-hamba pilihan. Allahu Akbar. Yang menerima Quran di surat Fatir ayat 32, 3 kelompok. Nah ini kita pilih mau yang mana ini nominasinya. Yeah. Akan masuk pilihan atau yang sekedar biasa saja. Kelompok pertama, faminhum zalimun linafsih. Maka kelompok yang pertama yang menerima Quran, mereka jelas-jelas menzolimi dirinya. Berarti tidak mengakui kebenaran Al-Quran. Inilah yang kata Quran masuk nominasi kelompok yang kafir. Tapi jelas, emang udah gak percaya sama kebenaran Al-Quran. Jelas sudah. Yang kedua, yang ngeri nih. Wa minhum muqtasidun. Kelompok kedua yang remeng-remeng. Pertengahan, nah ini ngeri. Ya, yang namanya kalau boleh diumpamakan air tuh 1 liter, setengahnya susu, setengah bensin. Iya, iya, digabung jadi atu. Masuk ke motor mogok, masuk ke manusia kelenger. Nah,
Jangan yang nomor 2. Jangan. Kelompok yang ketiga yang kalau kita mau masuk, yang gimana? Wa minhum sabikum bil khairati biiznillah. Kelompok yang ketiga yang kata Quran surat Fatir tadi ayat ke-32, mereka yang telah mengakui kebenaran Quran. Lantas dia belum bisa dia pelajari baca Quran yang benar. Setelah dia mampu mempelajarinya, dia pahami maknanya. Setelah dia tahu memahami maknanya, lantas berlomba-lomba untuk mengamalkan isinya. Ya Rob, baca Quran duduk di taman. Cakep. Di hari Jumat waktunya istirahat. Cakep. Di saat Quran kita jadikan pedoman, hidup selamat dunia akhirat. Masya Allah, amin, 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 amin. Kiai, Baik. berarti yang remeng-remeng masih banyak. Soalnya yang di Kejaksaan itu ron 88 campur sama 92 tadi itu. Kemargon ndak naik apa aja. Apa itu? Anda bisa aja. Iya. Habis Kiai lagi ada-ada aja campur susu tadi kan gitu. Kan buat jelas. Iya, iya, Jadi iya. kasih analogi gitu. Ya, saya dipancing jadinya. Lu namanya makan payak. Apa itu? Iya. Iya, iya, iya. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya ibu-ibu. Fadhol ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juli dari MTM Az-Zahra. Izin bertanya Ustazah, Ya. pengalaman pribadi. Dulu saya mendapatkan ilmu bahwa pada saat hamil dan menyusui hanya bisa dibayar dengan fidyah tanpa membayar puasa. Ternyata sekarang setelah saya belajar, apabila kita masih bisa mengkodok puasa, tidak perlu membayar fidyah, tetapi puasanya dikodok. Sedangkan saya berkeyakinan bahwa saya sudah membayar fidyah, tidak harus membayar kodok lagi. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau udah bayar fidyah, nggak usah bayar puasa lagi gitu ya Bu ya. Ibu termasuk yang seperti itu begitu ya pemahamannya. Kira-kira kalau kayak begitu salah nggak gitu ya, gitu Bu ya. Biar mantep yang benar yang mana gitu ya. Silakan Ustazah. Terima kasih Ibu Juli, Agustus, September. Benar semua Bu. Tapi ada yang lebih kuat lagi kan seperti itu. Jadi saya bilang kembali bahwa di dalam syariat Islam Allah itu mempermudah, tidak mempersulit. Dan syariat Islam itu lebih kembali kepada nurani kita. Kalau ibadah hanya sebatas kita ritual aja tanpa ada ruhnya, maka itu tidak mencapai kepada hakikat. Maka ketika kita berbicara masalah syariat, ketentuannya bagaimana? Maka ketika sebagai seorang wanita, ketika kita sudah membayar fidyah tetapi tidak mengqadha, nuraninya ibu sudah meyakini bahwa itu sudah diperbolehkan atau maksudnya sudah cukup, itu ada yang memperbolehkannya. Bahkan kalau tidak salah Profesor Dr. Quraish Shihab juga mengizinkannya. Artinya ketika dalam keadaan hamil dan kemudian kita tidak berpuasa karena mengkhawatirkan bayi yang ada di dalam kandungan kita termasuknya dan juga mengkhawatirkan kondisi dari sang ibunya, itu boleh masuk ke dalam kategori membayar fidyah. Karena itu berhubungan dengan nyawa manusia dan ibu dalam keadaan yang sudah tidak berdaya dalam arti seperti itu. Tetapi ada juga ulama yang mutasyaddidin, ada ulama mutasahilin, ada mutawasitin dan mutasyaddidin. Bagi kalangan yang mutasyaddidin maka lebih berhati-hati dalam hal tersebut, maka kemudian ibu membayar fidyah sekaligus mengqadhanya. Artinya apa? Dalam kemampuannya ibu, bil quwwah. Ibu memiliki kemampuan, memiliki kesempatan, memiliki waktu yang panjang dan memiliki hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pasti lebih penting ya. Karena dalam kita beragama itu adalah dengan nurani. Adapun syariat al-fiqhiyah itu sesuai dengan kondisinya masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan kondisi fiqhiyah kepada seluruh kondisi yang sama. Karena dalam hukum fikih itu ada yang
kondisi yang memperbolehkan sesuatu yang halal menjadi haram dan ada yang memperbolehkan dari haram menjadi halal. Contoh ketika kita berada di dalam gurun pasir dan tidak ada makanan sama sekali di situ, kemudian yang ada hanyalah daging babi. Kira-kira daging babi ini halal atau haram? Kalau dalam syariat daging babi itu adalah haram, tetapi dalam kondisi tertentu, dalam kondisi yang ketika kita hifdun nafsnya, ketika kita tidak makan kita akan mati, kehilangan nyawa, maka itu menjadi sebuah keadaan ad-daruriyah, keadaan yang sangat mendesak yang membuat sesuatu yang haram itu menjadi halal. Sebagaimana keadaan-keadaan di dalam kondisi kehidupan kita pastinya banyak sekali yang berbeda-beda. Ada yang mungkin kondisinya memang terpaksa untuk tidak berpuasa, tidak bisa mengqadha'nya, tidak mempunyai harta untuk membayar fidyah. Membayar fidyah itu kan membutuhkan harta untuk mengeluarkannya, artinya memberikan makan untuk para fakir miskin. Maka di situ kondisinya ibu berada di kondisi yang mana? Dan ingat bahwa Al-Quran yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Sesungguhnya Allah itu memberikan syariat dengan kemudahan, tidak mempersulit. Maka bagi para pemirsa yang ada di rumah juga, jangan pernah menganggap bahwa syariat Islam itu mengekang atau syariat Islam itu membuat kita tertekan, tetapi justru Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali kemudahan-kemudahan bagi orang-orang yang dalam keadaan situasi-situasi yang tidak diberikan kemudahan oleh Allah, memberikan kemudahan yang sungguh luar biasa. Masya Allah. Bu, jadi ada dua pendapat ya gitu ya. Ada yang boleh bayar fidyah dan boleh berpuasa juga, mengganti lagi. Tapi ada juga karena kondisi kesehatan ya, cukup membayar fidyah saja sudah cukup. Mungkin Ustaz Taufikur Rahman ingin menambahkan, silakan Kiai. Fadhol. Jadi nasnya di surat kedua, juz kedua ayat 184. Silakan. Ya. Jadi buat mereka yang bahasa Quran, faman kana minkum maridon au ala safarin. Buat mereka yang dalam kondisi sakit dan juga bepergian. Buat perempuan yang sedang menyusui. Berarti ini termasuk, sebenarnya sih ini bukan menjadi perbedaan pendapat, satu jawaban sebenarnya. Iya. Ya. Satu, mereka semua boleh dapat dispensasi. Untuk tidak berpuasa. Yeah. Tapi kata Quran, fa'iddatun min ayyamin ukhor. Nah ibu pendapat yang dulu gitu, sekarang ibu rubah nih. Ini bukan kata saya, kata Al-Quran surat kedua, juz kedua ayat 184. Bu, surat apa? Al-Baqarah ayat 184. Jadi buat ibu yang sedang menyusui, saya nggak puasa saat karena takut nanti anak saya ngapa-ngapa. Maka ibu dapat kewajiban dua, qadha juga, fidyah juga. Iya. Ustadz saya nggak puasa, kenapa? Karena saya takut diri saya. Cukup qadha doang, nggak bayar fidyah. Gitu, ya, gitu, cukup qadha doang bayar fidyah ya. Saya jadi ingat ada nggak qadha, tetap wajib qadha. Kalau nggak salah ada salah satu cerita juga di zaman Rasulullah, ada orang datang, ya Rasulullah saya nggak sanggup gitu kan, suruh bayar fidyah, saya juga nggak sanggup. Suruh ganti juga nggak sanggup. Kalau itu kondisinya, buat mereka yang mohon maaf pengantin baru yang jebol puasa. Itu harus itu. Iya gitu ya. Itu tapi jebol puasanya. Tapi itu ada ruksonya ya. Iya, jadi dia masih mohon maaf ya dalam kondisi pengantin baru ternyata sama suami istri dia tengah hari bolong gitu kan. Dia udah buka puluhan tuh. Nah, akhirnya kata Nabi, ya udah gantinya dengan kamu mau berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya Rasul, yang sebulan aja rame-rame saya jebol gitu kan. Nah, ya udah kata Nabi kalau gitu kamu berikan makan kepada 60 orang miskin. Ya Rasul, emang di kampung itu saya yang miskin ya Rasul. Nah, terus gitu. Akhirnya kata Nabi, "Dan nih ada korma, hadiahkan kepada keluarga kamu." Itu konteksnya begitu. Konteksnya artinya ada arti gini bahwa Islam itu tadi memudahkan sebenarnya, ada jalannya gitu ya. Baik, kita akan lanjut lagi, Bu. Seneng banget, gak usah ganti. Jangan mana-mana, kita akan lanjut lagi, tetap di Cahaya Hati Indonesia.
Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Pak, saya mau pantun boleh? Ke Kampung Melayu lewat Kali Pasir. Kita ngaji yuk, hayu. Sama Kiai Munawir ngaji. Ya Ramadan, ya Ramadan, ji'na ilaika wabil ghuf. Ya Ramadan, ya Ramadan, ji'na ilaika wabil. Bapaknya nggak bisa nyanyi. Kalau bapaknya kan pinter ngaji, sangasi, You understand sangasi, Apa iku? Ya Allah, nanti kita terangkan bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warattilil Qur'ana tartila. Allah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang duduk anaknya pada soleh. Amin. Dan juga insya Allah mudah-mudahan bisa hidupnya berkah. Amin. Bisa pergi ke Mekah. Amin. Pulang-pulang bisa beli sawah. Amin. Anaknya dilamar Pak Lurah. Namanya Siti Khadijah. Insya Allah jadi ustaz. Matinya husnul khotimah. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita sampaikan keharibaan junjungan kita. Manusia agung, manusia yang diagungkan oleh yang maha agung. Manusia yang gak bisa diganti-ganti. Manusia yang bakal nolongin umatnya. Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa yang lagi sakit mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Amin. Jamaah yang hadir di Masjid Al-Hi, mudah-mudahan yang hutang-hutangnya lunas. Amin. Kayaknya yang jawabnya kencang hutangnya lunas. Hutangnya banyak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan selalu pengharapan kita mendapat syafaatul uzmah nanti di yaumul akhirah. Amin. Ya Rabbal alamin. Bu. Ya. Ini ngajinya yang keras apa yang lembek? Keras. Bu. Ya. Ngajinya yang keras apa yang lembek? Yang keras. Pak. Ya. Ini ngajinya yang lama apa yang sebentar? Bapaknya minta yang lama, ibunya minta yang keras gitu ya. Iya. Anak-anak gak bakalan ketawa, gak tahu dia. Alhamdulillah. Nah, saya Munawir Ngacir tidak sendirian, saya ditemani oleh guru kita, Profesor Dr. Kiai Haji David Ali. Alhamdulillah. Amin, amin ya Allah. Kumaha daramang. Apa ngestu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kumaha? Terbiasa. Bu, kita tahu bahasa itu cuma segitu-segitunya doang. Emang kan aslinya bukan orang Sunda? Saya kan aslinya Nusa Kambangan. Oh, yuk Nusa Kambangan. Iya. Kamar berapa? 21. Saya lahir Nusa Kambangan. Nusa Kambangan. Tinggal di Cipinang. Ya. Berarti kan keluar masuk penjara. Alhamdulillah. Alhamdulillah keluar masuk penjara. Gimana sih alhamdulillah. Kiai, ini kan puasa nih. Ya. Udah hari keberapa nih sekarang? Hari ke-20. 20. Hari 22 ya. Hari ke-8. 8 hari. Kurangnya 22. Oh.
Berarti lebaran sebentar lagi Nah, dong. iya. Ya kan ngasih sugesti, motivasi kepada orang yang lagi soim Ya. dan soimah gitu kan. Soim. Ya kan kalau laki-laki Soim. soim. Kalau perempuan? Soimah. Jadi ingetnya penyanyi Soimah. Nah Tapi iya. emang bener ya? Iya benar. Nah sekarang makna puasa sendiri. Itu dia. Oke. Orang kalau puasa kan selama ini mengibaratkan nahan lapar sama aus. Ya kan? Nah kalau kita menurut Kiai pada saat kita lagi berpuasa kan harus nahan amarah juga. Ya. Kira-kira gimana caranya supaya kita bisa sabar? Pertama, jangan ngomel-ngom. Mel. Di rumah tangga jangan suka kadang-kadang yang berantem aja anaknya banyak. Oh. Iya. Berantem doang ya? Berantem aja. Iya. benar. Apalagi nggak berantem. Iya, benar. Ya Allah. Jadi nggak boleh ngomel-ngomel. Nggak boleh ngomel-ngomel. Terus? Ini mohon maaf, kalau rumah tangga lagi ngomel, itu rezeki nggak bakalan bisa datang. Kalau ngomel itu rezekinya nggak datang? Iya. Apalagi rezeki, orang mau bayar hutang pulang lagi. Iya. Ya kan? Iya. Orang lagi berantem. Iya. Ntar nunggu berantemnya selesai baru bayar hutang gitu kan. Masya Allah. Bisa aja Kiai. Baik, Iya. makasih Kiai, singkat, jelas. Nah sekarang kita mau baca Quran, apa latihannya nih di bulan Yang Ramadan? berhubungan dengan bulan Ramadan tentunya saya baca surah Al-Qadar. Al-Qadar. Oke, baik kalau gitu latihan dulu sama ibu-ibunya Kiai. Oke. Silakan Kiai, fadhol. Sekarang. Nah, besok. Mama. 1, 2, 3. Mama. Nah, coba di bareng sama bapaknya ya. 1, 2, 3. Masya Allah, nanti kalau mau buka ya Pak. Pak. Ya. Ini baru kali ini bapak-bapak ditanya, meripatnya melihat, tapi mulutnya nggak mau jawab. Ya Allah Pak. Ya. Kalau nadanya nanti lupa, tanya sama Ayang Beb. Begitu. Lah iya mohon maaf, ini kalau ngaji nggak seperti ini, nggak pakai seni. Lah 3 menit ngantuk ya Bu ya. Saya udah percaya aja lah. Ini daerah apa namanya? Bu. Cimanggu. Daerah saya nih kalau ngaji nggak pakai seni 3 menit ngantuk. Di sini begitu nggak? Begitu? Enggak. Jangan-jangan gurunya dari sini nih. Ya Allah, subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bareng-bareng semuanya kompak. Tapi kalau dewek kan nggak tahu tuh. Ya kalau baca dewek ya. Yuk ayat yang pertama ya. Ayat yang Inna anzalnahu fi lailatul qadar. 1, 2, 3. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ada yang baca keder gitu ya Allah. Nih diperhatikan. Pak, Bu. Ya. Bu, Pak. Ya. Ini kalau di sini nih panjangnya ketika ada nun bertasydid 1 alif atau 2 haro. 2 haro. Kalau yang 1 harokat nyontohnya bagaimana Pak Ustadz? Begini, yang setengah harokat atau yang apa? Yang 1 harokat begini. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Itu namanya setengah ketukan atau 1 harok. Tapi kalau yang 1 alif sama dengan 2 harokat begini. Pak, dulu kan pernah belajar not kan? Do, re, mi, fa, sol. Beda kan sama yang pertama? Ya. Beda apa enggak Bu?
Beda nggak, Bu? Nah, makanya ini kalau pas lagi baca diucapkan ini satu alif. Nanti tangan saya kalau belum berubah jangan pindah dulu, ya. Kalau belum berubah jangan pindah dulu. 1, 2, 3 bersama. Ya Allah, berantakan. Ya Allah. Ini baru satu ayat, Bu. Bu, baru satu Ayat. Karena kenapa saya baca surah ini, Bu, di bulan-bulan yang lain bacain surat ini juga boleh. Tapi karena ini agak berkesinambungan dengan bulan Ramadan, karena bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Allah turunkan Al-Qur'an. Al-Qur'an. Kapan Al-Qur'an diturunkan? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Bolak-balik aja. Yang kita sering sebut namanya Nuzulul Quran. Ya Allah, Bu. Ya. Kalau Quran katanya kan turun semalaman. Betul? Semalaman apa sebulan? Nih. Mau jawab takut salah. Kalau dari Allah, Ya. Allah sampai ke Lauhil Mahfud itu sekali blek. You understand blek? Iya. You understand blek? Yeah. Ya iya Allah. Tapi kronologinya itu wallahu a'lam bishawab. Allah yang tahu. Tetapi setelah Al-Quran di Lauhil Mahfud sampai ke Baitul Izza, Pak. Ya. Baitul Izza. Itu Quran turun blek satu Al-Quran. Ini paham Bapak kagak nih? Ya. Ini sedikit ngaji. Ini biasanya saya nggak ngajar begini Pak, Bu. Ya. Iya. Dari Allah sampai ke Lauhil Mahfud sekaligus. Gus. Terus kemudian dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izza itu satu Al-Qur'an, tidak berangsur-angsur. Yang berangsur-angsur dari Allah melalui malaikat Jibril langsung turun kepada Rasulullah. Tapi yang di Baitul Izza sudah turun tuh. Turun. Udah komplit. Nah kan turun Al-Quran tadi sama guru kita diomongin selama 23. Understand? Yes. 23 years. Understand? Entry. Bentar. Ngomong yang bener. Berapa? 23. Udah gitu aja nggak usah. Iya. 23 tahun. Al-Quran diturunkan melalui wahyu kepada Rasulullah. Terus di situ ada namanya asbabun nuzulnya, ada yang nggak pakai asbabun nuzulnya. Karena apa? Ngelihat ketika Rasulullah ditinggal oleh ayang bebnya, ya, ayang beb, Siti Khadijah, ditinggal paman. Ya. Akhirnya pada tahun itu adalah tahun kesedihan, betul? Makanya Allah ngasih hiburan namanya Isra Mi'raj. Allah nurunin wahyu kepada Rasulullah untuk menjalankan sholat 5 waktu. Tuh. Nah ini Lailatul Qadar. Di sini kan dijelaskan satu sedangkan kepada Rasulullah itu kan 23 tahun. Betul? 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Rasulullah meninggal umur berapa tahun sih Pak? 63 tahun. 63 tahun. Bapak udah berapa tahun Pak? Udah berapa tahun? 60 tahun Pak? Iya. Bonusnya belum ada. Sama berarti sama saya nih. Ya Allah. Kalau 60 tinggal berapa Pak? Hari. 3 tahun 3 hari lagi. Allah ya Karim. Nah pemirsa cahaya hati. Ketika Al-Quran diturunkan satu malam itu, yaitu mulai dari dari Allah ke Lauhil Mahfud itu satu malam. Lauhil Mahfud ke Baitul Izza cuman satu malam. Paham?
Paham. Paham? Paham. Berarti yang 23 tahun malaikat Jibril langsung kepada Rasulullah. Allah. Ini paham apa kagak, Bu? Paham. Paham apa kagak, Bu? Ya udah, kalau nggak paham nih singkat semata suruh baca, coba deh. Suruh baca dulu yang mana ini. Ibu silakan. Satu Yang ayat, kacamata coba ada satu 2 atau ayat. 3. Ya. Bu disuruh yang kacamata. 1 menit. Cakep. Oh belum ya? Yuk silakan. 1, 2, 3. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Bu, namanya siapa, Bu? Khalilah Ustaz. Khalillah. Begitu ya? Ya Allah, orang terpilih, wanita terpilih. Masya Allah. Dipilih sama suaminya. Sama suaminya. Asli dari mana, Bu, Khalillah? Kalau Bapak dari Jakarta, Hah? Ibu dari Bojonggede Ustaz. Bojonggede? Lah nyabak sampai ke sini bagaimana urusannya? Ya Allah, Allah alhamdulillah. takdirkan di sini Ustaz. Oh, begitu. Bertemu sama teman-teman yang soleh semua Ustaz. Masya Allah. Temennya Ibu soleh semua. Soleha dan soleh juga Ustaz. Iya, ya Allah. Mudah-mudahan kita bareng-bareng di surga ya. Bareng-bareng semuanya di Ya. Cuman mau duluan apa sekarang, Pak? Ya. Iya kan, intinya begitu. Makanya baca Quran. Coba bapaknya. Nah. Bapak, nah ini dia. Ini. Tadi yang ngedoain temennya 3 hari nih. Sisa 3 hari lagi. Sisa 3 hari ya. Oke. Oh, 3 tahun belum. Oh, 3 tahun dia. 1, 2, 3. Inna ajalnahu fi lailatul qadr. Sadaqallahul azim. Oh, ini gaya ngaji mu'alim zaman dulu. Ya kan? Kan masih pakai plik, ya enggak? Nah, saya kepengin nerusin sebetulnya. Nanti kita mau bareng-bareng baca doa. Nama siapa, Pak? Nama saya Ade Salji. Ada saya asli dari mana? Asli dari Ciamis. Ciamis? Ya. Nah, Masya Allah. But I have wife or from Bogor. Oke, thank you. Little I can. Yes. Only okay. little speaking. Only little. Limit. Oke, kesimpulannya yuk kita tartilkan. Inilah ladang pahala di bulan suci Ramadan. Perbanyaklah baca Al-Qur'an. Sekarang tinggal kita baca doa. Kalau doa tangannya coba diangkat semuanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling bisa. Masya Allah, terima kasih banyak Kiai. Alhamdulillah rabbil alamin. Hari ini kita sudah mendapatkan banyak ilmu dari guru-guru kita. Bagaimana kita memaknai ya tafsir dari surah Al-Baqarah ayat 183, 184 sampai 185. Semua bicara mengenai keutamaan bulan puasa dan termasuk juga rukso yang diberikan Allah bagi orang-orang yang tidak bisa menjalankan puasa, khususnya bagi orang sakit, ibu-ibu hamil dan juga sedang dalam perjalanan. Dan di penghujung ini mari sama-sama kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjawab semua doa-doa kita, mengijabah semua harapan kita, dan untuk itu kami persilakan kepada Kiai Taufikur Rahman untuk memimpin doa kami. Silakan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mari kita sempurnakan majlis cahaya hati Indonesia saat ini dengan kita berdoa dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, jadikan ilmu yang kami pelajari hari ini betul-betul menjadi ilmu yang penuh manfaat. Wa'allimna bima yanfa'una. Ya Allah, bimbing selalu diri kami untuk selalu mendapatkan ilmu yang penuh manfaat. Warzuqna uluman tanfa'una. Ya Allah, anugerahkan rezeki kepada kami untuk selalu mendapatkan ilmu yang penuh manfaat. Allahumma taqabbal minna. Ya Allah, terimalah kepada kami ya Allah siamana, ibadah puasa kami.
wa qiyamana, ibadah bangun malam kami, wa qiraatana, bacaan Quran kami. Ya Allah, wa ruku'ana, ruku' dalam solat kami, wa sujudana, sujud dalam solat kami, wa ta'abbudana, dan ibadah-ibadah kami, wa tamim taksirana ya Rabbal Alamin, sempurnakan ya Allah apabila terdapat kekurangan dalam ibadah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita, dan puasa kita hari ini tentunya menjadi salah satu bentuk wujud ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya David Halik undur diri. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.